Ya, pada video kali ini kita akan lihat berbagai variasi menang cepat dari permainan Italia. Putih pion ke E4, hitam pion ke E5, putih kuda ke F3, hitam kuda ke C6, putih gajah ke C4. Untuk yang paling pertama, kita akan lihat 3 balasan menang cepat putih saat menghadapi giuoco piano, yaitu jika hitam gajah ke C5. Dari posisi ini, ada gerakan pion ke C3, ada gerakan pion ke B4 menggratiskan pion, ada juga yang pion ke D4. Untuk gerakan pion ke C3, di sini kita akan lihat pengorbanan benteng yang terjadi dari hitam menggerakkan kuda ke F6, mengancam pion. Di sini putih memajukan pion ke D4, memaksa pertukaran. Pion kali pion kembali. Lalu gajah ke B4. Skak. Putih menutup dengan kuda ke C3. Lalu hitam kuda kali pion menekan kuda. Dan putih mengabaikan ancaman hitam ini. Putih melakukan rokade pendek. Hitam kuda kali kuda, putih pion kali kuda. Dan hitam gajah kali pion mengancam benteng. Putih gajah ke A3, hitam terjebak. Gajahnya kali benteng. Putih benteng ke E1. Skak. Hitam menutupnya dengan kuda. Lalu benteng kali kuda. Skak. Solusi buat hitam. Agar permainan masih panjang itu, harus mengorbankan menterinya kali benteng. Namun pastinya putih tetap akan unggul, karena sudah dapat menteri. Jika hitam geser, maka kematian Raja Hitam tidak dapat dihindari lagi. Benteng kali F7. Skak. Jika Raja geser ke G8, maka putih tinggal melakukan satu gerakan saja untuk mengakhiri permainan. Bisa dengan melakukan double skak, benteng ke F8, atau bisa benteng kali D7. Skak mat. Jika tadi gesernya balik lagi ke E8, Raja Hitam akan tewas dengan 2 gerakan lagi. Menteri ke E. Skak. Menteri menutup. Menteri kali menteri. Skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Dari posisi ini, kita lihat variasi gerakan balasan putih yang lainnya. Telah ditemukan susunan gerakan menang cepat putih mengakhiri permainan dengan mengorbankan menteri dan satu benteng. Yang di sini putih membalas dengan menggratiskan pion ke B4, Epan Gambit. Pion B4 ini berfungsi menghambat pergerakan hitam, karena hitam saat ini sibuk dengan gajahnya yang terancam pion D4. Setelah gajah kali B4, pion akan ke C3 mengancam gajah. Jika gajah ke C5 kembali, putih rokade pendek terlebih dahulu. Hitam pion ke D6, membuka serangan gajah. Putih memajukan pion ke D4, mengajak pertukaran pion. Pion kali pion kali pion kembali. Gajah mundur ke B6, pion maju ke D5, mengancam kuda. Kuda ke A5 mengancam gajah. Di sini putih menggerakkan gajah ke B2. Gajah C4 yang terancam kuda sengaja dibiarkan. Karena jika kuda kali gajah, gajah dapat langsung kali G7. Dan di langkah berikutnya, benteng dipastikan hilang. Jadi di sini hitam kuda ke F6 terlebih dahulu. Barulah putih mengamankan gajahnya ke D3. Setelah gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda, putih mengeluarkan kudanya ke C3. Hitam pion ke C6. Putih kuda ke E2. Hitam rokade pendek. Menteri ke D2. Benteng ke C8. Menteri ke G5. Gajah kali kuda, pion kali gajah. Hitam C kali D5. Putih tidak pion kali pion kembali, tapi menggeserkan raja ke H1. Hitam kuda ke C4 mengancam gajah. Putih mengabaikannya. Dari sinilah detik-detik pengorbanan menteri dan benteng akan terjadi. Putih bentengnya ke G1, membantu menteri melakukan skakmat di petak G7. Pada posisi ini, kuda tidak dapat kali gajah, karena menteri akan langsung skakmat di petak G7. Jika hitam pion ke G6, pastinya gajah akan kali kuda. Jadi di sini kudanya ke E8, melindungi pion G7. Dan ada harapan jika gajah kali pion, hitam akan kali menteri. Namun putih tidak akan melakukan gajah kali pion, tapi akan langsung mengorbankan menterinya kali pion G7 sekak. Ya jelas,
kuda kali menteri. Benteng kali kuda, sekak. Raja geser ke halapan. Jika benteng salah bergerak, pastinya akan sia-sia karena kuda akan kali gajah. Jadi di sini hitam benteng ke G8, double sekak. Raja kali benteng. Benteng ke G1 sekak. Menteri menutup. Benteng kali menteri, sekak mat. Kembali lagi ke posisi setelah gajah ke C5. Di posisi ini, putih dapat menang cepat juga dengan pion ke D4, mengajak pertukaran pion, sekaligus mengancam gajah. Pion kali pion, lalu pion ke C3. Setelah hitam pion kali pion, putih gajah kali pion, sekak. Raja kali gajah, menteri ke D5, sekak. Jika raja bergerak ke D8, atau bergerak ke 7, atau bergerak ke F8, putih kali gajah, hitam kalah posisi, dan tidak dapat rokade. Jika raja geser ke G6, menteri ke F5, sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah gajah ke C4. Tidak jarang pada posisi ini, hitam membalas dengan kuda ke F6, mengancam pion. Dan putih, pion ke D4, menggratiskan pion E4-nya, yang saat ini diancam kuda. Namun pada posisi ini, pion E5 hitam juga terancam pion. Jadi, mungkin saja hitam akan melakukan kuda kali pion, atau pion kali pion. Jika hitam kuda kali pion, putih pion kali pion. Putih ini memberi ruang untuk hitam agar gajah bergerak ke C5. Ini tidak jarang dilakukan oleh hitam yang tidak tahu resiko dari gerakan ini. Pada posisi ini, pion F2 sedang terancam. Namun, pada posisi ini juga, putih dapat ruang untuk menyerang balik hitam dengan menggerakkan menteri ke D5, mengancam sekak mat pada petak F7. Jika hitam mencoba melakukan sekak terlebih dahulu juga dengan gajahnya, setelah raja geser, hitam dipastikan akan kehilangan salah satu perwiranya, karena hitam terancam sekak mat di petak F7. Misalkan hitam rokade, menteri kali kuda. Atau mungkin menteri ke E7. Menteri kali kuda juga. Kita lihat lagi pada posisi setelah putih pion ke D4. Di sini hitam pion kali pion terlebih dahulu. Maka putih dapat melakukan rokade pendek, mengaktifkan serangan benteng. Namun, jika kuda kali pion E4, bukan pada saat ini benteng digunakan mengancam kuda. Karena kuda masih dapat dilindungi dengan pion ke D5 atau dilindungi dengan pion ke F5. Di sini putih akan melakukan pengorbanan kuda ke C3. Jika pion kali kuda, maka gajah kali F7, sekak. Raja kali gajah, menteri ke D5, sekak. Jika raja ke E7, benteng dapat ke E1. Jika raja geser ke G6, menteri kali kuda, sekak. Jika raja ke E8, benteng dapat ke E1 juga, mengunci pergerakan kuda. Langkah terbaik hitam, gajah ke E7, lalu benteng kali kuda. Mungkin di sini kuda akan ke B4, mengancam menteri, lalu menteri ke D5. Jika dilindungi benteng, putih melakukan sekak ke H5. Namun, jika kuda kali C2 mengancam benteng, maka menteri kali pion. Benteng berlindung ke F8, gajah ke H6. Jika pion kali pion, menteri akan melakukan sekak mat kali benteng. Gajah tidak dapat kali menteri, karena ada benteng mengunci pergerakannya. Jika benteng ke F7, mengancam menteri, menteri ke G8, sekak. Benteng menutup, menteri kali benteng, sekak mat. Kita kembali lihat lagi pada posisi setelah benteng kali kuda. Misalkan di sini benteng ke F8, gajah akan ke G5. Hitam pion kali pion, lalu benteng ke E1, benteng ke F7, gajah kali gajah, kuda kali gajah, benteng kali kuda, sekak. Benteng kali benteng,
menteri ke G8, skakmat. Kita lihat lagi ke belakang setelah gajah ke C4. Jika hitam pion ke D6, ini biasanya hitam gajahnya akan ke G4 nantinya menyerang kuda. Dan di sini putih dapat menang cepat dari gerakan kuda ke C3. Sengaja memberikan petak D4 untuk kuda. Agar jika benar gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda, nanti hitam dapat kesempatan menyerang dengan kudanya. Karena kuda sudah terkunci gajah. Maka putih rokade pendek mengamankan rajanya. Jika benar kuda ke D4 menekan kuda, ini tidak jarang dilakukan oleh hitam yang merasa punya posisi menekan putih. Padahal pada posisi ini sebetulnya putih dapat menggerakkan kuda kali E5. Kita sering menyaksikan posisi ini di permainan catur pemula. Tapi jarang sekali melihat putih berani menggerakkan kuda kali E5. Mungkin karena belum tahu pola-pola skakmat yang contohnya seperti ini. Menguasai pola skakmat itu penting sekali untuk para pecatur. Agar bermain punya tujuan. Mau kalian bawa ke pola yang mana untuk mematikan raja lawan kalian. Atau tanpa disengaja, dalam permainan kalian menemukan pola skakmat yang kalian kuasai. Seperti gerakan kuda kali pion E5 ini. Ini adalah punya tujuan untuk menghasilkan pola skakmat seperti tadi. Yang akan terjadi jika gajah kali menteri. Di sini putih akan menyelesaikan permainan cukup dengan 2 gerakan saja. Gajah kali F7 skak. Setelah raja geser, kuda ke D5, skakmat. Dan untuk hitam dapat menghindari skakmat seperti tadi, pada posisi ini, gerakan terbaiknya pion kali kuda. Dan menteri kali gajah. Putih gagal kepada tujuan pola skakmatnya. Dan kuda pasti kali pion mengancam benteng. Untuk pola skakmat yang seperti ini, pernah kita bahas juga pada video Italian Game 41. Yang pada posisi ini, hitam membalas dengan kuda ke D4. Dengan bergeraknya kuda ke D4 ini, sebetulnya hitam sedang memasang jebakan. Dengan menggratiskan pion E5 agar putih punya harapan sebuah posisi yang nampak akan menekan hitam, yaitu pada pion F7. Jika putih kali pion E5, hitam yang sengaja melakukan jebakan tidak akan melindungi pion F7-nya, tapi akan menggerakkan menterinya ke G5. Dan kuda E putih ini jadi terancam menteri. Jika dilihat oleh pemain putih yang tidak melihat ancaman yang sesungguhnya, mungkin ini akan dianggap hal sepele oleh putih dan akan melakukan sekak dengan gajah atau mungkin kuda kali F7. Jika putih melakukan sekak dengan gajahnya, setelah raja geser, mungkin gajah kali kuda. Dengan harapan benteng kali gajah atau menteri kali kuda biar seimbang menurut putih. Padahal pada posisi ini, hitam punya gerakan yang sangat baik daripada menangkap gajah atau kuda, yaitu menterinya kali pion G2, mengancam benteng. Jadinya kan putih sangat tertekan dengan keberadaan menteri di petak G2 ini. Jika benteng menyelamatkan diri ke F1, ini sangat fatal. Menteri kali pion sekak, dan putih hanya punya satu gerakan lagi, yaitu menutupnya dengan menteri. Menteri kali menteri, skakmat. Kita kembali lagi pada posisi setelah menteri ke G4. Jika putih kuda kali pion mengancam menteri dan benteng, hitam akan langsung kali pion G2. Jika kuda kali benteng, menteri kali benteng sekak. Gajah menutup sekak, menteri kali E4 sekak. Gajah menutup, kuda kali F2 sekak. Dan di sini putih terpaksa harus kehilangan menterinya. Menteri kali kuda, menteri kali menteri. Jika saat disekak dengan kuda tadi, raja geser ke F1, maka menteri ke H1, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat kuda ke D4. Sekarang kita akan bahas menang cepat dari putih. Setelah putih mengetahui bahwa pion itu adalah racun, di sini putih dapat menggerakkan kuda ke C3. Ini memungkinkan hitam akan memajukan pion ke D6, melindungi pion sekaligus membuka serangan gajahnya. Lalu putih rokade pendek.
Pada posisi ini, kita sering lihat hitam menggerakkan gajahnya ke G4, merasa punya kesempatan menyerang. Iya, memang sih, sepintas putih sangat tertekan. Karena jika kuda melompat, menteri putih akan hilang. Padahal, pada posisi ini, justru sangat menguntungkan putih. Karena putih dapat menggerakkan kudanya kali pion E5. Langkah terbaik hitam itu, pion kali kuda, dan menteri kali gajah. Jika tadi hitam tidak menyadari atau rakus, pasti akan kali menteri. Gajah kali F7, sekak. Raja hanya dapat geser ke E7. Kuda ke D5, sekak mat. Kita kembali lihat lagi ke posisi ini. Jika setelah putih gajah ke C4, yang disebut permainan Italia, hitam membalas dengan pion ke H6, mencegah pergerakan kuda ke G5. Maka putih dapat menyusun gerakan dengan pion ke C3. Setelah kuda ke F6, pion maju ke D4, menyerang pion. Jika kuda kali pion, putih juga akan kali pion. Jika E kali D4, maka pion maju ke E5, mengancam kuda. Jika kuda mundur ke H7, menteri dapat ke D3. Dan hitam belum dapat menutup serangan gajah dengan pion ke D5. Karena putih dapat melakukan N pasan, yaitu memotong pion. Jika D kali C3, maka kuda kali C3. Setelah hitam mengeluarkan gajahnya, misalkan ke E7, putih rokade pendek. Jika hitam ikut rokade pendek, maka putih dapat menggerakkan menteri ke G6. Pion tidak dapat kali menteri, karena terkunci gajah. Dari posisi ini, jika hitam tidak menggeserkan bentengnya atau tidak menggerakkan kudanya, maka putih dapat melakukan jebakan dengan memberikan menteri gratis pada hitam. Kuda akan ke D5 nantinya. Misalkan pion maju ke D5. Kuda kali D5, pion kali menteri. Kuda kali gajah, double sekak. Raja geser, kuda kali G6, sekak mat. Jika hitam gajah ke E7, pion maju ke D4. Jika hitam pion kali pion, majukan lagi pion ke C3. Ini adalah sebetulnya bukan cuma pelajaran buat putih saja, tapi juga pelajaran buat hitam agar tidak terjebak seperti susunan gerakan menang cepat ini. Jika pion kali pion, maka menteri akan langsung ke D5, mengancam skakmat di petak F7. Kalau sudah posisi seperti ini, maka pasti putih akan menang. Karena dilindungi dengan kuda, juga percuma. Gajah kali kuda. Jika pion kali kuda, maka menteri kali F7, skakmat.